Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk berniat melakukan segala aktivitas hanya karena Allah semata. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing siapapun yang mendengar, yang menyaksikan acara ini untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid At-Taqwa Darussalam, Bapak Dr. Andes Tupardi, yang mengizinkan saya untuk mengisi kajian secara online. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nur yang telah berusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga bisa terlaksana acara pada kali ini. Tidak lupa kepada jamaah kampung Kelengguan, baik jamaah Masjid At-Taqwa Darussalam ataupun jamaah Mushola Al-Hidayah yang kami hormati dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan dengan kesehatan itu, mari kita gunakan untuk senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga tersampaikan kepada para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa, kaum muslimin muslimat yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankan kami pada kesempatan kali ini akan menyampaikan satu tema, yaitu dengan judul Sambut Ramadan dengan tekad peningkatan iman saat wabah corona. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tamu yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beriman. Siapakah tamu itu? Yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana lahirnya Al-Quran, bulan di mana
dimustajabahnya doa-doa dari setiap orang yang beriman. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena dengan dua hal tersebut kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Manakala ketika kita sakit, tentu kita akan berkurang daya ataupun energi untuk kita melakukan suatu kebaikan. Walaupun ketika sakit pun kita masih bisa melakukan amal yang soleh. Akan tetapi ketika kondisi kita sehat, kondisi kita kuat, maka akan lebih mudah, akan lebih bisa melakukan hal-hal yang positif yang banyak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dihebohkan dengan berita wabah corona. Setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, apabila kita melihat tayangan di stasiun TV, melihat berita di HP kita, melihat di YouTube, dan segala macam akses media sosial menampilkan satu nama, yaitu corona. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya virus ini adalah ciptaan Allah. Virus ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melihat suatu benda, pasti dia akan mengingat siapa sih penciptanya. Ketika kita melihat ada satu lukisan yang bagus, pasti kita akan memuji, siapa sih yang membuat lukisan ini kok sebegitu indahnya. Ketika kita melihat sepeda motor, kita lihat mereknya, oh ini buatan dari pabrik Jepang. Melihat merek ini, oh ini adalah merek buatan Cina. Lantas ketika kita mengingat corona, apa yang kita ingat? Apa yang kita bayangkan? Akhir-akhir ini kita mungkin banyak sekali sebagian dari kita yang terlena dengan adanya berita-berita tentang corona. Kita terlena dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang akan terjadi ketika wabah corona itu merasuki diri kita ataupun berada di tempat kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah ditentukan kadarnya. Allah menciptakan sesuatu pasti sudah ditentukan maksud dan tujuannya. Tidak mungkin Allah menciptakan wabah corona ini hanya sekedar main-main. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berburuk sangka kepada Allah? Oh, Allah telah menghinaku dengan mendatangkan wabah corona. Oh, tentu tidak. Allah menciptakan wabah corona ini tentu untuk kebaikan kita. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat. Bahkan Allah menciptakan nyamuk pun yang kita setiap hari jengkel. Setiap hari kita marah. Mungkin apabila kita tertidur, kemudian ada nyamuk yang menggigit kita. Kemudian kita langsung memukulnya. Kita menganggap nyamuk itu tidak ada
manfaatnya sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk pun pasti ada manfaatnya. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada nyamuk, bisa menjadi suatu masalah yang besar. Apa masalahnya? Kalau tidak ada nyamuk, pasti tidak ada yang namanya pabrik obat nyamuk. Ketika tidak ada pabrik obat nyamuk, terus mereka yang bekerja di sana akan mau mencari nafkah kemana? Tentu Allah semuanya sudah memprediksi. Allah sudah menentukan kadar dari setiap apa yang diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menentukan ukuran-ukurannya dengan tepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya wabah corona ini tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya, dengan adanya wabah corona ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, yang mana sebelum adanya datang wabah corona ini mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita di luar rumah. Nah, setelah ada wabah ini ternyata kita semua bisa berkumpul, bisa ada waktu dengan keluarga kita. Selanjutnya, dengan adanya wabah ini kita jadi bisa lebih peka tentang pentingnya kebersihan, tentang pentingnya menjaga kesehatan diri maupun kesehatan orang lain. Kita setiap hari cuci tangan, memakai sabun, kita menjaga wudhu kita makan makanan yang bergizi. Itu semua adalah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil daripada adanya wabah corona ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan akan hadir, akan kita sambut. Marilah kita sambut bulan Ramadan yang agung itu dengan rasa senang. Walaupun situasi saat ini kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adanya wabah virus corona. Akan tetapi jangan sampai ketika ada wabah corona kemudian melemahkan keimanan kita. Kita sudah terlalu pusing dengan naiknya harga kebutuhan makanan pokok, naiknya harga-harga. Kalau ini tidak kita imbangi dengan naiknya iman kita, maka yang ada pada diri kita adalah rasa putus asa, rasa gundah gulana, rasa sedih, dan mungkin kita mendramatisir segala sesuatu. Ya, dengan adanya wabah ini, jangan sampai kita mendramatisir apa yang telah terjadi. Oke, wabah corona ini melanda kita. Kita boleh waspada, kita boleh hati-hati, tetapi kita juga tidak boleh panik. Kita tidak boleh putus asa dari harapan Allah.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita takuti. Dengan kita takut kepada Allah, maka insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berikhtiar, bisa melakukan hal-hal untuk menangani ataupun menghindari adanya wabah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang perlu kita catat, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk sehingga kita bisa berikhtiar bagaimana kita menjauhi virus corona ini. Ketika kita mengingat kata corona itu tadi, maka yang perlu kita ingat adalah Allah. Ketika kita sudah kembali ke Allah, maka kita akan diberikan petunjuk, akan diberikan kemudahan. Kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman, diberikan kewajiban, diberikan tugas amanah. Ada 3, yaitu yang pertama adalah berdoa. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Dan yang ketiga adalah tawakal. Yang pertama adalah doa. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita keliru ketika kita meyakini bahwasannya ketika kita mau menggunakan masker, dengan menggunakan masker kita nanti tidak tertular. Dengan kita menggunakan hand sanitizer, nanti kita enggak tertular. Jangan sampai kita kemudian mengimani. Maksud kami adalah yang kita dahulukan adalah iman dulu. Baru kemudian yang kedua adalah syariat. Yang pertama kita imani dulu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ikhtiar ya Allah dengan menggunakan masker ini, maka mudah-mudahan akan dihindarkan dari wabah corona. Jangan sampai ketika kita menggunakan masker, langsung yang kita ingat masker itu adalah penangkalnya. Padahal penangkal sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan obat apa segala macam, yang kita ingat Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan obat ini dalam rangka menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya lakukan, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan saya dari wabah penyakit. Jangan sampai keimanan kita dipertaruhkan, ya. Dengan kita kemudian mengambil kesimpulan sendiri bahwasannya masker, hand sanitizer, kemudian obat-obatan yang lain itu adalah obat yang utama. Obat yang utama adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka kita tentu harus percaya kepada Allah dulu. Baru kemudian yang kedua, kita melakukan syariat, yaitu dengan cara melaksanakan tips-tips bagaimana sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, bagaimana sesuai yang dianjurkan oleh para ulama. Hari ini kita banyak merasa resah, tidak cuma karena wabah corona, tetapi masih banyak sekali hal-hal yang lain, efek daripada kita mendramatisir adanya wabah corona. Kita sudah tahu virus corona itu berdampak negatif pada diri kita, tetapi jangan sampai dengan adanya virus ini kemudian kita menyalahgunakan. Contohnya apa? Mungkin dengan adanya wabah ini kemudian kita memanfaatkan kesempatan. Wah, lumayan ini wabah corona, harga masker tak naikkan. Wah, lumayan ini ada corona, kita naikkan harga hand sanitizer. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita tidak tahu, ya, tapi Allah Maha tahu. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Barangkali mereka yang menjual kemudian melebihkan keuntungan mereka mungkin tidak kena penyakit, tidak kena virus corona, tapi mungkin suatu saat ya Allah akan memberikan berupa hukuman yang lain. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan berarti kami mendoakan mereka yang menjual masker kemudian dilebihkan. Kami hanya menghimbau, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita membangun kesadaran tentang pentingnya bagaimana kita membangun solidaritas, membangun bagaimana kerjasama sosial kita untuk saling membantu, bukan malah kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya wabah ini kita jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Kita seharusnya bisa membantu mereka. Dan mungkin kalau kita punya stok masker yang banyak, mungkin barangkali bisa kita murahkan harganya, atau mungkin kita beri mereka gratis. Oh, lalu gimana? Ini kan saya untuk mencari nafkah. Allah nanti yang akan mencukupkan nafkah kita. Allah nanti yang akan mengganti rezeki kita. Tidak mungkin ketika seseorang memberikan bantuan kepada yang lain, memberikan sedekahnya untuk orang lain, lalu Allah lantas diam saja. Jangan khawatir, wahai saudaraku, dengan kita membantu sesama, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, kita akan diberikan bantuan, dan bantuan itu diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana. Mungkin setelah ini kita akan tayang kembali. Saksikan terus
kajian online Kampung Kelengguan, Masjid At-Taqwa Darussalam dan Mushola Al-Hidayah. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Yang artinya, dan setiap umat manusia mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau meminta percepatan sesaat pun. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman dalam ayat tadi bahwasanya kita sudah ditentukan ajal kita kapan, di mana, dan sedang apa. Oleh karena itu, mari kita gunakan nikmat hidup ini yang Allah karuniakan kepada kita untuk senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan, sehingga apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ajal kita telah datang, maka kita benar-benar dalam keadaan yang husnul khatimah. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah, karena pada bulan ini Allah mengijabah doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, maka perbanyaklah kita meminta kepada Allah. Di samping itu, kita juga harus banyak berzikir, mengingat Allah, mengingat situasi dan kondisi saat ini. Jangan sampai kemudian melemahkan iman kita. Jangan sampai kemudian ketika adanya instruksi ataupun larangan untuk tidak melakukan sholat tarawih, tidak melakukan sholat Jumat, tidak melakukan pengajian di masjid-masjid, lalu lantas kita enak-enakan di rumah, cuma sekedar nonton TV, cuma sekedar tidur-tiduran. Ini kerugian yang sangat besar bagi kita. Dengan adanya musibah ini justru seharusnya kita evaluasi diri, kita ingat kepada Allah. Kenapa sih kami ditimpa ujian? Oh, mungkin kita terlalu banyak lupa kepada Allah, sehingga Allah mengingatkan dengan adanya wabah ini. Oh, mungkin kita jarang memohon ampun kepada Allah. Maka kita gunakan kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan nanti, kita tetap untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mengganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berarti kemudian kita tidak tarawih karena ada instruksi untuk tidak tarawih di masjid, lalu kita tidak tarawih. Justru sebaliknya, kita harus semakin khusyuk, kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat tarawih di rumah. Kita tambah dengan kita sholat tahajud, kita mohon kepada Allah, kita perbanyak di rumah
dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika bulan Ramadan tahun lalu mungkin kita hafal satu Al-Quran 30 juz dalam satu bulan. Mungkin karena kita sekarang banyak waktu luang di rumah, kita gunakan untuk membuat rencana, untuk membuat tekad dalam diri kita. Karena Ramadan ini saya banyak waktu luang, maka saya akan khatamkan 5 kali dalam satu bulan Ramadan. Bismillah. Tidak ada salahnya kita merencanakan niat yang baik. Tidak ada salahnya ketika kita mempunyai niat-niat yang positif. Karena meskipun nanti pada akhirnya apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan tidak kesampaian, tapi karena kita sudah mempunyai niat yang baik, niat yang positif, tekad untuk mendekatkan diri ke hadapan Allah, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal-amal kebaikan. Maka mari kita tekadkan diri di bulan Ramadan ini nanti dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada bulan itu adalah lahirnya Al-Quran, maka kita meriahkan dengan kita membacanya, menghafalnya. Ketika kita punya anak kecil saja kadang kita merayakannya dengan besar-besaran. Ini adalah bulan lahirnya Al-Quran, maka kita harus memeriahkannya dengan cara kita membacanya, mengkajinya, membaca tafsir-tafsirnya dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memperbanyak, kita membaca Al-Quran, kita juga memperbanyak sedekah kita. Jangan sampai ketika bulan Ramadan lalu kita masih bisa berjamaah di masjid, kita masih bisa setiap hari menyisihkan uang infak kita ketika sholat tarawih di masjid. Lalu pada saat ini kita hanya sholat di rumah, kita tidak keluarkan itu. Itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Kalau bisa, ketika kita sholat tarawih, kalau nanti seandainya kita memang diinstruksikan oleh pemerintah untuk sholat tarawih di rumah, kita tekadkan untuk tetap bersedekah seperti tahun-tahun yang lalu. Bahkan kita tingkatkan lebih banyak lagi. Kita buat kotak sendiri. Kita setiap hari kita sholat tarawih, kita masukkan uang kita di situ. Setiap hari. Tidak usah memikirkan apakah dilihat oleh orang lain ataukah didengar oleh orang lain. Sudah, pokoknya kita niat sedekah. Setiap kita selesai sholat tarawih di rumah, kita masukkan sebagian uang kita dalam satu kotak. Nah, nanti ketika pada saatnya mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita buka, kita kasihkan kepada mereka fakir miskin, kita kasihkan kepada kaum du'afa ataupun kepada masjid, agar uang tersebut bisa digunakan untuk melakukan ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan hal ini, maka insya Allah kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya wabah ini, kita tidak kemudian lemah iman, tapi justru sebaliknya, dengan adanya iman ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi bulan Ramadan, tamu yang agung akan hadir membersamai kita. Mari kita gunakan kesempatan yang agung tersebut untuk mempunyai rencana-rencana yang baik, niat-niat yang positif, tekad yang bulat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saat ini kita sedang dilanda ujian berupa wabah virus corona, akan tetapi meskipun begitu,
mari kita tetap mengingat Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti sudah ada maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, tetap kita berprasangka positif kepada Allah, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa kepada kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah untuk bisa meng-subscribe channel kami di YouTube berupa kajian kelengguan, dan jangan lupa juga untuk mengfollow Instagram kami dengan hashtag kelengguan. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung acara ini, termasuk tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, warung makan yang Uti. Kami ucapkan terima kasih atas izinnya untuk melakukan ceramah tausiah pada tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sangat banyak kepada kita semuanya yang berpartisipasi, yang melakukan amal-amal kebaikan demi lancarnya kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengikuti update informasi seputar Kelenggukan dengan follow Instagram @masjidkelenggukan. Kecil semua tanpa spasi. Jazakumullahu khair.